Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Amma ba'd. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalatun, kullu muhdatsin bid'atun, wa kullu bid'atin dhalalatun, wa kullu dhalalatin finnar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit agak sensitif ini pembahasannya, tapi saya ingin agar kita itu bisa melihat dari sudut pandang mana kita beribadah, karena di zaman era digital sekarang ini banyak orang-orang, banyak jamaah-jamaah, kalau fondasi pengetahuannya tentang hukum Islam tidak memadai, maka akan sangat mudah untuk tergeser. Makanya hati-hati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsin bid'atun. Setiap perkara ibadah yang baru itu bid'ah. Perkara yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan setiap hal yang baru tersebut adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Ini banyak yang menjadi perdebatan, banyak yang menjadi titik tumpu dalam hujah-hujahnya. Maka sedikit saya akan membuka agar kita lebih memahami tentang masalah-masalah bid'ah ini, agar tidak mudah pikiran kita terprovokasi, agar tidak mudah keteguhan hati kita di dalam beribadah ini goyah. Setiap hal yang baru adalah bid'ah. Artinya bid'ah itu adalah hal ibadah yang baru. Apa yang baru? Yang baru yaitu yang tidak ada ajarannya dari Rasulullah. Itu pemahaman secara harfiah. Tapi
Di dalam Islam itu ada ketika seseorang menjadi mujtahid mutlak, maka dia harus ahli di dalam minimal adalah itu dalam 13 cabang ilmu, baik itu ilmu nahunya, ilmu sharaf, ilmu fikih, usul fikih, ilmu segala macam. Nah, maka ada 4 mujtahid mutlak yang kita ambil. Salah satunya mayoritas di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Nah, kita yang berlandaskan mazhab Imam Syafi'i, maka kita ikuti. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa bid'ah itu dibagi ada 2. Nah, sedangkan kita ini adalah orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Kalau kita sudah bermazhab ittiba kepada Imam Syafi'i, maka ikuti, jangan ragu-ragu. Kata Imam Syafi'i, kita jangan goyang. Tentang ada datang orang baru ngasih tahu masalah bid'ah ini apa, ini itu apa segala macam. Kita sudah punya fondasi masalah bid'ah, sesuatu hal yang baru. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi ada 2. Yaitu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Ada bid'ah yang bagus, ada bid'ah yang tercela, bid'ah yang buruk. Kalau ada orang mengatakan bid'ah, pokoknya bid'ah itu tanpa pandang bulu, tanpa neko-neko, itu kita harus mengikuti apa yang kata Nabi, apa kata para sahabat, ulama salafus saleh kepada orang-orang ulama salafus saleh. Sedangkan Al-Imam Syafi'i itu adalah ulama salaf dan mujtahid mutlak yang kita ikuti. Jadi tidak ada keraguan kita untuk mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh mujtahid yang kita ikuti, mujtahid mutlak itu. Maka kita percaya bid'ah itu. Kenapa Al-Imam Syafi'i membagi bid'ah itu ada 2? Yang pertama adalah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang selaras, yang tidak bertentangan dengan sunnah, yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu hadis segala macam yang dicontohkan Nabi, maka itu adalah bid'ah hasanah. Apa contohnya? Baru saya mendengar tadi, saya melihat bahwasanya di Masjidil Haram, di daerah Mekah, di daerah Madinah, qobla subuh, seorang ulama Indonesia sebelum subuh beliau melantunkan sholawat, beliau membaca Al-Quran, diprotes. Apa katanya? Nabi Yuna Muhammad tidak mencontohkan sebelum subuh ini untuk bersolawat, tidak mencontohkan untuk membaca Al-Quran. Kata ulama Saudi itu terhadap ulama Indonesia yang sedang berada di dalam masjid. Katakan seperti itu. Padahal cuma simpel dijawabnya sama orang Indonesia, sama ulama Indonesia apa? Kami melaksanakan ini adalah karena ini adalah hal yang baik, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i. Walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, tapi perintah membaca Al-Quran ada nggak? Ada. Perintah untuk bersolawat ada nggak? Apakah Nabi mencontohkan hanya di waktu-waktu tertentu saja untuk bersolawat? Nggak ada. Apakah Allah menyuruh kita membaca Al-Quran hanya di waktu bulan puasa saja? Tidak. Itu hati-hati, pikiran kita jangan sampai bertentangan dengan sesuatu yang dari luar, yang sudah menjadi kebiasaan di dalam diri kita, dalam kita melaksanakan ibadah kita. Kalau itu hal yang bagus, walaupun tidak dicontohkan secara langsung,
tidak berhadapan, tidak berbentrokan, tidak sejalan, artinya tidak melenceng dari Al-Quran, dari hadis dan as-sunnah Nabi, maka itu adalah sesuatu hal yang baik. Seperti itu pemahamannya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, kita jangan sampai salah langkah. Karena di dalam ilmu mantik itu nanti, di dalam ilmu kata bahasa Arab, ada ilmu mantik, ilmu ma'ani, balaghah, bayan, segala macam. Itu nanti dibagi lagi. Apa yang dibagi? Maka dicernaklah, diperhatikan hadis yang diucapkan oleh baginda Nabi, kullu bid'atin, kullu muhdatsin bid'atun, setiap hal yang baru. Nah, kullunya ini adalah diperhatikan lagi, dipelajari sama ulama-ulama ahli bahasa. Nah, sedangkan ditarik garis besar lafaz kullu itu, secara ulama sepakat kullu itu ada 4 bagian. Ada kullu jami, ada kullu majmu', ada kullu ba'din, seperti itu. Satu lagi ada kullu juz'in. Yang pertama adalah kullu jami'. Kullu jami' artinya ketika ada lafaz kullu, informasi yang diberikan, kullu itu kan artinya setiap. Kullu informasi ketika kullu jami' artinya setiap informasi yang ada lafaz kullu ini adalah tidak ada penolakan semuanya. Contoh kullu jami' ini adalah kullu jami'. Contohnya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tanpa terkecuali. Itu adalah contoh kullu. Betul nggak? Betul. Mau manusia, mau tumbuhan, mau binatang, mau apapun itu pasti akan mati. Itu namanya kullu jami'. Setiap semuanya tanpa terkecuali. Lalu yang selanjutnya adalah yaitu bermakna sebagian besar. Kullu majmu', semua tapi tidak semuanya. Paham? Kalau diibaratkan persentase dari 100%, 80%, 90%, hampir semua tapi tidak semua. Dalam contohnya itu nih adalah setiap yang diciptakan itu berasal dari air. Setiap yang berasal dari air itu kan tumbuh. Kullu dikatakan di sini. Maka ketika sudah dikatakan kullu majmu', yaitu di dalam contoh Al-Quran, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyan, yang artinya adalah dan kami jadikan setiap yang hidup berasal dari air. Contoh manusia, binatang berasal dari air yang kotor, air mani. Manusia berasal dari air, binatang sama berasal dari air. Hewan ada yang udah berasal dari air, hidup di air. Tapi tidak semua. Apa contohnya? Allah ciptakan malaik, Allah ciptakan malaikat tercipta dari iblis tercipta dari sedangkan di dalam Al-Quran
Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, dan kami jadikan dari air itu setiap yang hidup. Setan, iblis hidup nggak? Hidup. Allah ciptakan, tapi di dalam Al-Quran informasinya ada air. Maka benar, ada kullu jami, ada kullu majmu, hampir semua, tapi sebagian. Ini harus kita pahami lagi, harus kita pantengin lagi, otak kita belajar lagi. Jangan sampai mudah tergeser dengan yang namanya tidak ada contoh dari baginda Nabi, tidak ada contoh baginda Nabi seperti ini, maka langsung ada yang memponis sesat, ada yang memponis tidak bagus, ada yang memponis salah, bla bla, ada yang memponis haram apalah segala macam. Kita terutama yang punya mazhab Syafi'i, yang mengikuti mazhab Syafi'i, pelajari. Apa yang kita pelajari? Apa yang diajarkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i, apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, terutama masalah-masalah yang sensitif seperti ini. Ada bid'ah, ya udah, nggak usah mikirin orang lain. Orang lain mau bilang bid'ahnya sesat, orang lain mau bilangnya bid'ahnya dolala, orang lain mau bilang bid'ahnya finar, bodoh amat. Tapi kita mengikuti ittiba kepada Al-Imam Syafi'i, bahwasanya walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, ketika itu tidak bertentangan di dalam Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis, tidak bertentangan dengan As-Sunnah, maka sesuatu hal tersebut adalah baik. Lalu gimana kalau tahlilan? Lalu gimana kalau menziarah kubur? Ini apa segala macam? Tahlilan itu apa yang kita lakukan? Tahlilan itu adalah kumpulan macam-macam rangka ibadah yang diperintahkan. Kenapa ada satu contoh di dalam cerita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam majlis sama seperti ini. Ketika berada di dalam majlis seperti ini bersama para sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepalanya ke atas karena apa? Mendengar suara yang sangat besar, suara dari atas langit, suara yang sangat besar, dan tibalah ternyata turun malaikat Jibril. Kenapa turun malaikat Jibril? Bahwasanya malaikat Jibril mengatakan akan datang sosok malaikat yang dia tidak pernah datang, tidak pernah diturunkan ke bumi sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali nanti di hari kiamat. Maka datanglah satu malaikat ini akan menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mana tatkala malaikat Jibril sudah duduk di samping baginda Nabi Muhammad, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepalanya ke atas, lalu terbukalah pintu langit di atas sana, yang mana pintu tersebut tidak pernah dibuka, yang mana malaikat tersebut tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, karena dikhususkan hanya untuk nanti. Yang mana turun malaikat tersebut dari pintu tersebut. Jadi malaikatnya malaikat khusus, pintunya pintu khusus, terbuka turun, lalu menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada dua keutamaan ataupun kemuliaan cahaya yang Allah turunkan kepada engkau wahai baginda Nabi. Kata malaikat kepada baginda Nabi Muhammad, apa dua cahaya tersebut? Yakni cahaya surat Al-Fatihah, dan kedua adalah cahaya surat akhir di Al-Baqarah. Tahu surat yang apa ayat-ayat terakhir di surat Al-Baqarah yang biasa tadi kita bacakan di dalam tahlil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, sampai selesai.
Dua cahaya ini tidak pernah Allah berikan kepada siapapun makhluknya, hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kenapa ada cerita juga, ketika kita punya hajat atau apapun segala macam itu, maka kita memohon dengan barakatis suratul Fatihah. Karena di dalam Al-Fatihah ini ada cahaya-cahaya khusus yang hanya Allah turunkan, hanya Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad. Tapi sekarang apa? Ketika kita membuka acara mengatakan bi barakatis suratul Fatihah, belum acara nih kayak begini. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah acara kita dimudahkan dengan lancar, diberikan keberkahan. Padahal ulama-ulama sendiri telah mengatakan, ulama salafus saleh, para sahabat Nabi, jikalau engkau mempunyai hajat, mempunyai keinginan, mempunyai harapan, maka ucapkanlah suratul Fatihah dan hajat dan utarakan apa yang engkau hajat. Lalu kenapa orang-orang yang sekarang ini banyak yang menyalahkan? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Itu adalah serangan untuk hati kita. Kalau hati kita tidak kuat, ditanamkan ilmu agama, ditanamkan ilmu-ilmu dari para ulama-ulama kita, dari para kiai-kiai kita, maka akan goyang. Itu. Maka dengan seringnya kita hadir ke majelis-majelis ilmu, mendengarkan ceramah-ceramah penguat untuk bekal batin dan diri kita, yaitu segala macam apapun bentuknya serangan, pasti yang akan diserang adalah tentang keimanan. Wah, nggak ada dari Nabi, nggak ada dicontohin begini, beda ini apa segala macam. Akhirnya apa? Ya. Padahal walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, kalau kita mau mengambil hal seperti itu, tidak dicontohkan oleh Nabi, banyak yang dilakukan para sahabat, tapi tidak dicontohkan oleh baginda Nabi. Seperti itu. Lalu banyak sampai sekarang pun digunakan. Apakah mereka tolak? Tidak. Apakah ditolak oleh para ulama? Tidak. Jadi seperti itu. Pemahaman tentang arti sesuatu hal yang baru di dalam agama, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, juga dengan hadis-hadis Nabi, dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi, maka apa kata Imam Syafi'i? Aku kita penganut daripada mazhab Syafi'i itu adalah baik. Masalah ibadah itu enggak ada yang tahu. Masalah diterima atau tidak. Coba tanya sama orang yang melakukan, sudah merasa dirinya udah paling sunnah, yang merasa dirinya udah paling benar sholatnya, tanya, apakah sholat kamu diterima? Apakah amalan-amalan sunnah kamu udah diterima? Tanyakan sama mereka. Masalah ibadah benar ataupun tidak, selama itu hal yang baik, itu yang kita pegang. Baca Al-Quran, ini apa nggak ada contohnya dari baginda Nabi? Apakah baca Al-Quran dilarang? Kan kita disuruh, dianjurkan. Apakah bersolawat di dalam keadaan hanya untuk seperti ini saja? Tidak. Seperti itu. Jangan sampai diri kita ini merasa kosong gara-gara banyaknya perkataan-perkataan dari luar, serangan-serangan dari luar, terutama yang orang punya niat untuk menghancurkan Islam. Maka hati-hati, jangan sampai diri kita ini kosong, keimanan di dalam diri kita ini kosong. Maka ittiba kita kepada madhab kita, ittiba kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang harus kita yakini adalah bahwasanya yang kita lakukan apapun itu adalah niat kita untuk beribadah. Kita membaca Al-Quran di pagi hari tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, biar. Mau dibilang sesat, biar. Mau dibilang ini, biar. Tapi kita baca Al-Quran adalah untuk ibadah. Ya kan seperti itu. Karena apa? Secara hukum Islam cuma menyatakan sah dan tidak sah. Masalah diterima ataupun tidak, siapapun yang masih hidup di dunia ini, tanyakan apakah ibadahnya dia sudah diterima. Tentu. Karena masalah ibadah diterima dan tidak diterima itu adalah perkara urusan Allah. Perkara hal yang gaib itu mah perkara Allah yang memutuskan. Entah di hadapan manusia kita merasa paling sunnah, merasa ini apa segala macam, tapi ternyata hati kita kotor, hati kita penuh iri, hati kita penuh dengki. Di depan orang lain kita manis ini apa segala macam, tapi ternyata apa? Pikiran kita tidak jernih, pikiran kita tidak suci, hati kita tidak berhusnudzon kepada makhluk Allah, kepada Allah. Maka di dalam diri kita, ngaji yang paling pertama adalah ngaji di diri. Renungkan dulu, sudah seberapa ilmu kita, sudah seberapa kita mempraktikannya, sudah seberapa kita memanfaatkannya. Jangan ponis, ya, jangan memponis ke orang lain. Hatikan. Maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada hari akhir, yang beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka dia hendak berkata yang baik. Kalau ada orang ceramah menyampaikan agama, menyampaikan tentang masalah agama, tapi menjelek-jelekan, memburuk-burukan, menyesat-nyesatkan saudaranya sesama muslim yang lain, apakah itu berkata baik? Tidak. Maka apa? Ucapan itu akan menjadi suatu gambaran bagaimana isi hati. Seperti itu. Hati-hati. Ini kalau kita ini ada apa segala macam, lebih baik diamkan. Lebih baik berkata yang baik. Diam itu jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Diam itu emas. Emas itu artinya berharga, ada nilainya. Daripada banyak ngomong masalah agama ini apa segala macam tapi ngejelek-jelekin orang, sama juga daripada penceramah, daripada menyampaikan sesuatu tapi menjatuhkan orang lain, sama juga seperti itu. Buat apa? Mendingan diam. Kalau contohnya seperti itu, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan tadi menguatkan di dalam hati bapak-bapak dan kita semua tentang sedikit perkara yang sangat sensitif, yang sangat banyak ramai orang membincangkan, sangat ramai orang memperdebatkan. Saya cuma ingin memberi pencerahan sedikit saja. Bagaimana kita yang bermadhab Imam Syafi'i, bahwasanya dikatakan sendiri oleh Imam Syafi'i, kuatkan, ambil qaul ataupun ucapan pendapat yang sudah diutarakan oleh Al-Imam Syafi'i
insya Allah di dalam ibadah kita tidak akan tersesat. Karena udah ada yang nanggung jawab. Seperti itu. Ya. Yang penting adalah Nawaitunya apa? Yang penting seperti itu, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk diri saya pribadi dan juga untuk bapak-bapak sekalian. Ditutup akhiru kalam hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.